Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Dr. Elinda Yadianti Kasim, STMSI AKCSST yang saya hormati, beserta rekan-rekan kelas metrik B yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sekilas tentang aplikasi SPSS. Ya, perkenalkan kata saya, maka pertama-tama kita perkenalan dulu. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Denny Ferdian. Rekan saya Ernesto Janeta, Eduardo Jadli, dan Marcelino Mustafa. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh Ernest. Oke. Baik, apa itu SPSS? SPSS merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Merupakan perangkat lunak statistik yang digunakan untuk menganalisis data, ya teman-teman. Dikembangkan oleh IBM, SPSS dirancang untuk membantu penelitian, ilmuwan sosial, analisis data, dan profesional lainnya dalam melakukan analisis statistik yang kompleks atau yang rumit, ya. Oke, jadi ini sejarah singkatnya berdirinya SPSS. Dari tahun 1968 diciptakan oleh Norman May di Tech School dan Dale Band di Stanford University. Lalu pada tahun 1975 ada versi mainframe komputer dirilis dan diperkenalkan pada publik. Lalu pada tahun 1984 merilis versi pertamanya untuk PC atau komputer pribadi. Lalu di tahun 1994 GUI diperkenalkan untuk kemudahan penggunaan. Lalu di tahun terakhir yaitu ada 2009 pengembangannya diakuisisi oleh IBM dan terus berkembang hingga saat ini. Mungkin itu dari saya, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ada kegunaan SPSS. Yang pertama ada analisis data. SPSS digunakan untuk menganalisis data dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, pemasaran, kesehatan, dan lainnya. Dan selanjutnya ada pengolahan data. SPSS dapat digunakan untuk mengelola dan memproses data, termasuk membuat laporan berbentuk tabulasi, grafik, dan diagram dari berbagai distribusi serta statistik deskriptif. Ada juga survei dan kuesioner dapat digunakan untuk menganalisis data dari survei dan kuesioner, termasuk menghitung frekuensi, membuat tabulasi data, dan analisis statistik terkait. Dan yang terakhir ada data statistik. SPSS memungkinkan pengguna untuk mempresentasikan data statistik dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan ringkasan statistik. Dan di sini ada uji SPSS. Yang pertama ada analisis deskriptif. Jadi analisis deskriptif itu memberikan gambaran ringkas tentang karakteristik dasar dari suatu dataset. Statistik deskriptif seperti median, modus, deviasi standar, dan distribusi frekuensi yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data. Yang kedua ada uji T. Apa itu uji T? Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok. Ini bisa uji T independen untuk kelompok yang tidak berhubungan dengan uji T berpasangan. Untuk kelompok yang berpasangan seperti pengukuran sebelum dan sesudah suatu intervensi. Yang ketiga ada uji kualitas data, yaitu melibat serangkaian uji untuk memeriksa kualitas data. Ada juga uji regresi, yaitu analisis yang digunakan untuk memahami hubungan antara suatu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Yang kelima ada analisis varians atau ANOVA, yaitu digunakan untuk membandingkan rata-rata antara tiga atau lebih kelompok. Ada juga uji chi-square. Uji square digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori. Dan yang terakhir ada analisis K-means, dan lain-lain, yaitu analisis klaster dengan K-means digunakan untuk mengelompokkan data ke kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan atribut tertentu. Oke, selanjutnya dijelaskan pada rekan saya. Terima kasih. Berikutnya adalah kelebihan SPSS. Di sini ada 3 kelebihan. Yang pertama, SPSS mudah digunakan. SPSS memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan tidak memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam. Yang kedua ada banyak fitur. SPSS memiliki banyak fitur dan kemampuan untuk melakukan analisis data seperti uji deskriptif,
korelasi, regresi, Chi-square, t-test, dan ANOVA. Yang ketiga ada bisa mengakses berbagai format data. SPSS dapat mengakses data dari berbagai macam format yang tersedia seperti pada tools, text file, DBS, dan lainnya. Yang terakhir ada kekurangan SPSS. Di sini ada 3 kekurangan. Yang pertama, SPSS ini berbayar. SPSS merupakan aplikasi berbayar sehingga pengguna harus membeli lisensinya untuk dapat menggunakannya secara resmi. Yang kedua, SPSS kurang relevan untuk data time series. SPSS kurang relevan jika dihadapkan pada sebuah data time series. Yang ketiga, SPSS memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi. SPSS memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi untuk dapat berjalan dengan lancar. Mungkin begitu saja presentasi singkat dari kami. Sebelum kita masuk ke karya SPSS-nya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Sepertinya tidak ada. Oke, baik. Sekarang kita lanjut saja ke tutorialnya. Ya, jadi teman-teman, pertama-tama kita buka dulu si SPSS-nya. Jadi di sini tuh ada 2 sheet ya, yang satu variable view, yang satu data view. Nah, pertama-tama tuh kita masukin dulu si variabel di kuesionernya misalnya. Kita ambil contoh dari sini. Nah, ada kompetensi sama kinerja. Kita masukin dulu ke sini. Misalnya itu identitas kayak jenis kelamin. Kita tulis JK aja ya, karena kenapa? Gak bisa pakai spasi. Kalau pakai spasi, misalnya jenis kelamin, maka dia nggak akan mau. Jadi harus disatuin pakai underscore atau disingkat JK misalnya. Terus yang kedua misalnya usia, yang ketiga pendidikan terakhir atau PT. Nah, selanjutnya kita masukin si jumlah butir pertanyaan. Di sini tuh ada A1 sampai A8, B1 sampai B8. Jadi kita masukin dulu ke sini. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus sekarang di sini di lambarnya kita kasih tahu si lengkapnya, jenis kelamin, usia, sama pendidikan terakhir. Desimalnya bisa di 2 atau di 0 ya, bebas itu gimana kalian. Terus di value di sini kita masukin si datanya kayak 1 untuk laki-laki misalnya, 2 untuk perempuan. Oke. Usia nggak usah. Pendidikan terakhir misalnya 1 untuk SMA, 2 untuk S1, 3 untuk S2. Ini direct ya rapi. Terus si measure-nya kalau untuk identitas masukinnya ordinal. Kalau untuk yang pertanyaan masukinnya scale. Nanti kalau udah masukin ke sini akan muncul di data view kayak ini misalnya. Di sini kan kita lihat ada 20 responden ya. Jadi kita coba masukin identitas dulu asal aja yang 15. Misalnya kayak jenis kelamin pria wanita, kita masukin 1, 2. Nah, 20 variabel. Usianya misalnya 19, 20, 21, 22.
datanya A1 sampai A8. Jadi masukin ke sini, paste. Juga dimasukin sama terus juga. Oke. Nah, karena udah ada si datanya nih, jadi yang pertama dilakukan sama teman-teman itu adalah pemetaan responden atau analisis deskriptif. Caranya kita analyze deskriptif statistik lalu frekuensi, masukkan identitas responden seperti kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Jadi kita analyze terus deskriptif frekuensi. Nah, sini masukin yang identitas tadi yang 3 ini. Terus oke. Jadi di sini akan muncul ya pemetaannya tuh. Kayak laki-laki totalnya ada berapa, perempuan berapa, terus saudara berapa. Terus yang kedua yaitu pemetaan jawaban responden, analisis deskriptif. Caranya sama kayak tadi, cuma sekarang masukkan jawabannya, bukan si identitasnya. Jadi kita analyze, deskriptif, frekuensis. Nah, yang 3 ini kita keluarin. Terus masukin sisanya, 1 sampai 8. Di sini akan muncul si pemetaan jawabannya. Kayak yang menjawab 3 ada berapa orang, menjawab 4 ada berapa orang, dan seterusnya. Terus yang ketiga ada uji validitas. Jadi kita mau uji nih si hasil questionnaire itu valid atau enggak. Caranya yaitu analyze, correlate, lalu divariate. Analyze, correlate, divariate. Terus kita masukin si A1 sampai B8, misalnya kita belum beri A1 sampai B8, masukin. Oke. Nah, di sini muncul standar operasinya seperti ini. Terus biasanya kalau valid itu dilihat kalau di atas 0,5 dia valid, di bawah enggak. Di sini berarti ada yang valid, ada yang enggak. Misalnya 0,5, 52 berarti valid. Kali yang enggak. Terus yang selanjutnya ada uji reliabilitas. Caranya sama kayak tadi, analyze, cuma sekarang ke scale, terus ke reliability analysis. Ini analyze, terus ke scale, reliability analysis. Nah, kita masukin sama A1 sampai B8. Masukinnya itu yang ininya si apa sih A1 sampai B8. Jadi A1 sampai B8 ini ibaratnya itu kayak pertanyaan di si kuesioner, kayak teman-teman nanya misalnya tuh bagaimana kualitas audit 1 sampai 5, terus bagaimana independensinya 1 sampai 5. Jadi di sini tuh cuma contohnya ya, karena kalau dimasukin satu-satu bakal lama, kita pakai cara cepatnya aja. Masukin ke item, terus oke. Nah, itu di sini muncul si reliability-nya. Kalau misalnya dia reliable itu dapat dilihat dari nilai crunch alpha-nya kalau di atas 0,6. Di sini nilai crunch alpha-nya 0,9, berarti dia reliable. Datanya valid berarti. Terus yang terakhir ada uji regresi sekalian asumsi klasik, normalitas, multikoliniaritas, dan heterogenitas. Kita cari dulu nilai rata-rata dari total konstruksi sebagai nilai variabel. Adanya ke transform terus convert variabel. Transform, convert variabel. Terus rumusnya itu kayak A1 bagi 4 atau bagi 6. Misalnya kayak sini ya. Dulu ke variabel view-nya. Nah, kita ada A1 sampai A8, A9 sampai A8. Di sini bisa diisi, misalnya itu kayak kinerja, audit. Jadi pertanyaan 1 itu tentang kinerja audit. Terus pertanyaan 2 misalnya itu tentang independensi audit.
Yang ketiga tentang kualitas audit. Keempat tentang integritas audit. Misalnya pertanyaan itu 4 tentang kinerja, 4 independensi, 4 kualitas, sama 4 integritas dari audit. Terus sekarang kita masuk ke transform untuk variabel. Kita misalkan si variabelnya itu A1. Masukin. Nah, di sini kan masing-masing 4 ya, berarti A1-nya itu dibagi 4 per pertanyaan itu. Terus kita oke. Nah, di sini muncul si rumusnya A1 itu dibagi 4. Jadi per pertanyaan itu dibagi 4 karena jumlah pertanyaan ada 4, jadi 1/4. Selanjutnya kita masuk ke uji regresi dan asumsi situasi. Caranya ke analyze, regression, terus linear. Analyze, regression, linear. Nah, di sini kita cari si independen sama si independennya. Misalnya independennya itu kualitas audit. Nah, dipengaruhi itu sama kinerja, independensi, sama integritas. Nah, kualitas audit, independennya kinerja, independensi, sama integritas. Sesuaikan variabel independen dan independennya. Terus oke. Nah, ini keluar di sini si variabelnya. Ada model summary-nya, R2, terus standar error-nya 0,8. Terus ini ada alpha atau analisis of variable. Independennya kualitas audit, independennya integritas, independensi, dan kinerja. Bisa dilihat di sini hasil-hasilnya. Terus juga ada koefisiennya. Terus yang terakhir kita ke statistics. Oh belum. Kita dari sini itu harusnya ini adalah dulu kita ulangi. Masih yang tadi yang di regression linear. Nah dari situ kita ke statistik dulu. Terus kita centang estimate, model fit, descriptive, sama collinearity diagnostic. Estimate, model fit, descriptive, sama collinearity diagnostic. Ini. Terus setelah itu ke plot, masukkan z prime untuk y sama express ID untuk x. Centang histogram sama normal probability plot. Nanti kita ke plot sini, y-nya z prime, express ID untuk X. Nah, ininya dicentang histogram sama normal probability plotnya. Yang terakhir kita save di sini. Terus checklist si unstandardized-nya. Continue. Terus kita oke. Tungguin. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Kelihatan dari regresinya. Rumiannya berapa, standar deviasinya berapa, terus jumlahnya berapa, jumlahnya 20. Ini korelasinya, ada hasilnya, terus ada variabelnya, model summary, analisis varian, koefisien, sama ini collinearity residual. Nah di sini tuh ada kayak histogramnya ya. Kalau kayak deskripsi itu ada kayak tabel, bukan tabel apa sih namanya? Histogram itu caranya kayak yang tadi. Diisi, analyze, terus regression sama linear. Nanti muncul si chart-chartnya. Ini 1, 2, 3. Kurang lebih seperti itu tutorial singkat dari saya. Sekiranya mohon maaf bila ada kesalahan atau yang belum dimengerti, lengkapnya bisa cek YouTube atau Google, banyak buku panduannya di situ. Dari kami kelompok Now, saya ucapkan terima kasih telah menonton.